Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Batiar. Kali ini Pak Batiar akan melanjutkan materi yang kemarin untuk bab program linear. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai nilai optimum. Ya, langkah-langkahnya ada ini 1 2 3 dari menentukan HP sampai menguji titik. Sekarang nanti kita hampir sama soalnya seperti ini, tetapi nanti untuk ini nanti adalah soalnya tidak langsung seperti ini, tapi masih dalam bentuk soal cerita atau soal kontekstual. Baik, soalnya seperti ini ya, soal cerita. Kemudian, nah, bagaimana nanti langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pun nanti sama dengan mencari nilai optimum kemarin, baik minimum ataupun maksimum. Berhubung ini soalnya soal cerita, maka langkah pertama harus kita menentukan membuat model matematikanya terlebih dahulu. Setelah itu langkah selanjutnya sama ini 1 2 3. Berarti bedanya kalau di sini ada soal cerita, kita harus membuat model matematikanya dulu baru langkah-langkah ini. Oke, berarti langkah-langkahnya kalau kemarin ada 3, sekarang ada 4 ya. Hanya tambah satu ini saja membuat model matematika. Berarti nanti kurang lebih nanti cara mengerjakannya juga sama seperti ini. Baik, langsung saja kita pahami soal ceritanya. Soalnya seperti ini, untuk menambah penghasilan seorang siswa setiap harinya akan berkeliling untuk berjualan roti ya, menggunakan sepeda menggunakan gerobak. Kemudian dia ingin menjual roti donat dan roti bolu ya, dua jenis kue. Harga beli setiap donatnya, berarti ini kulaan ya bahasanya, kulaan untuk donatnya 1.000, kemudian harga beli atau modal atau kulaan untuk bolunya 1.500. Kemudian dia akan menjualnya lagi nanti, tetapi dia hanya mempunyai ini modalnya hanya 500.000 ya. Dia hanya punya uang 500.000 untuk bermodal menjual roti donat dan roti bolu. Kemudian kapasitas sepeda gerobaknya itu hanya bisa menampung 400 roti donat dan bolu ya. Dia ya, jadi kapasitas gerobaknya itu hanya mampu membawa 400 roti. Ya, saya ibaratkan seperti ini. Ini ada, katakan gerobak ya, gerobaknya ini yang mau dipakai. Dia hanya memiliki uang 500.000 untuk membeli dua jenis kue yang akan dimasukkan, yang akan dia jual di sini ya. Kuenya donat dan bolu. Harga beli donat ya, dia Rp1.000. Kemudian harga untuk membeli bolu itu 1.500. Kita belum tahu berapa jumlah donat berapa dan bolunya berapa ya. Yang jelas gerobak ini hanya mampu menampung sebanyak 400 roti saja dan modalnya tidak lebih dari 500.000 itu ya. Kemudian, nah, kita baca lagi soalnya. Jika keuntungan setiap donat baik, donat ini akan dijual dengan keuntungan untung ya. Untungnya untuk donatnya 800, kemudian untuk bolunya dia akan menjual dengan keuntungan 900. Maka berapa keuntungan terbesar? Jadi nanti ketika ini nanti dia akan menjual semuanya, dia akan mendapat laba atau keuntungan yang paling besar ya. Dia akan mendapat laba atau keuntungan yang paling terbesar ya. Nah, ini jika keuntungan Rp800 dan keuntungan roti bolunya 900, maka berapa keuntungan terbesar yang dapat diperoleh siswa tersebut ya? Berapa keuntungan yang paling besar dalam menjual roti ini?
dan tentukan jumlah roti donat dan bolu supaya memperoleh keuntungan yang paling besar. Ya, untuk memperoleh laba yang paling besar atau keuntungan yang paling besar ini, berapa jumlah donat, ya, donatnya dan jumlah bolunya, ya, berapa jumlah donat dan bolunya biar keuntungannya paling besar dengan syarat ini, ya, gerobaknya tidak boleh melebihi 400 dan dia hanya mempunyai laba 500. Oke, jelas ya konsepnya seperti ini. Baik, kita akan mengerjakan soal ini dengan langkah-langkah ini. Yang pertama adalah membuat model matematika, ya. Model matematika. Model matematikanya kita harus memisalkan dulu, ya. Ada dua jenis, roti donat dan roti bolu. Baik, roti donat saya misalkan X dan roti bolunya saya misalkan Y. Dari sini kita bisa membuat model matematika dengan, karena ini harga beli ya, untuk donat 1000 untuk donat 1000 donat variabelnya X plus bolu. Nah, ini bolunya 1500 untuk membeli Y, ya. 1000 untuk ini membeli dulu, 1000 membeli donat, 1500 untuk membeli bolu, ya, untuk kulaan, ya. Kemudian dari sini ada syaratnya, kulaannya di sini, ya, kulaan atau modalnya tidak boleh dari, ya, tidak boleh dari 500.000, karena dia hanya memiliki uang 500.000. Artinya ini dia kulaannya tidak boleh dari atau harus kurang dari, boleh sama dengan jumlah modal yang ia miliki, yaitu 500.000. Oke, selanjutnya untuk syarat selanjutnya, ya, ini sudah modalnya sudah. Sekarang jumlah roti. Gerobak ini tidak boleh melebihi 400 karena kapasitasnya hanya 400. Artinya gini ya, jumlah X-nya roti donat dan jumlah roti bolunya, jumlah roti donat dan jumlah roti bolunya boleh tidak lebih dari 400? Tidak boleh, karena hanya kapasitasnya ini, berarti jumlahnya roti donat dan roti bolu kurang dari boleh 400 biji, ya. Jadi ini jumlah roti donat dan roti bolu kurang dari atau sama dengan 400. Baik, ini model matematikanya sudah selesai, mudah ya. Nah, tetapi boleh tidak roti donat itu jumlahnya min? Tidak boleh, roti itu harus real, berarti harus lebih besar 0, Y atau roti bolunya juga harus lebih dari 0. Ini persamaan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, kita perhatikan pertemuan sebelumnya. Sama ya, ada pertidaksamaan 1, 2, 3, 4. Modal matematika selesai, berarti melanjutkan langkah 2, 3, 4 yang seperti ini, ya. Panjang ya, tidak apa-apa, tapi mudah. Baik, langkah kedua adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Menentukan HP. Baik, dari pertidaksamaan pertama ini 1000 X plus 1500 Y kurang dari sama dengan 500.000. Kita buat sama dengan dulu ya kemarin, X plus 1500. Nanti kalian bisa menyimak pertemuan sebelumnya, ya, untuk langkah-langkahnya.
Langkah pertama yaitu X-nya harus sama dengan 0, yang ada variabel X saya tutup 1500 ya, ini didapat Y sama dengan 500, berarti Y-nya sama dengan 500.000 dibagi 1500. Oke, ini coret nolnya 2, ini 2, berarti Y-nya sama dengan 5000 dibagi 15. Berapa itu? Ya, 5000 dibagi 15 ya. 50 bagi 15 3, 45 3, 45 lagi ya. Berarti 50 lagi, 3 lagi, 3,33333. Oke, baik. Saya sederhanakan saja, ini saya coret, atas saya bagi 5, bawah saya bagi 5. Atas saya bagi 5 1000, bawah saya bagi 5 3. 1000 per 3 atau 333,3. Ini ya. Oke, berarti titiknya adalah koma-koma Pak, enggak apa-apa. X-nya 0, Y-nya 333,3. Oke, terus langkah selanjutnya Y-nya sama dengan 0, didapat 1000X sama dengan 500.000. Berarti X sama dengan 500.000 bagi 1000. Coret X nya ketemu 500, titiknya berarti 500,0. Kemudian sekalian ya, 0,0 saya substitusi di sini. 0,0 substitusi ke pertidaksamaan 1000. X plus 1500 Y kurang dari 500.000. Ini 1000 kali 0 tambah 1500 kali 0 kurang dari 500.000. Ini hasilnya 0 kurang dari 500.000. Benar ya? Benar. Baik, kita gambar di diagram kartesius. Pertama 0,333, 350 kurang sedikit ya, 350 ini ya, biar nanti di zoom videonya. Oke, 350 kurang sedikit karena 333. Oke, di sini ya. Biar jelas saya beri panah. Ini angkanya 3,3 atau 1000 per 3 hasil. Ini di sini. Kemudian yang selanjutnya ini 500,0 di sini ya, 500,0. Oke, di sini. Nih, kita hubungkan. Ini dari pertidaksamaan pertama tadi ini, kemudian pertidaksamaan kedua, nah, di sini. Pertidaksamaan kedua adalah X plus Y kurang dari 400. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, X plus Y sama dengan 400, berarti kalau ini X-nya sama dengan 0, maka 0 plus Y sama dengan 400 ya. Berarti Y-nya sama dengan 400, titiknya X, Y 0,400. Kemudian langkah kedua, Y-nya sama dengan 0, didapat ya. Langsung saja tadi tutup, tinggal X-nya sama dengan 400, berarti 400,0. Oke, Y-nya ditutup, ketemu X-nya sama dengan 400,0. Kemudian kita uji 0,0
kita substitusi ke X plus Y kurang dari sama dengan 400. 0 tambah 0 kurang dari 400. 0 kurang dari 400 benar. Oke, kita gambar di sini 0,400, 400-nya di Y dan 400,0, 400-nya di X. Kita hubungkan ya, kita hubungkan dua titik ini, kita hubungkan. Oke, ini tadi gambarnya, ini berarti ini adalah gambarnya ini, pertidaksamaan kedua ini tadi. Oh, tapi tadi belum diarsir ya. Oke, saya lupa. Ini dari pertidaksamaan pertama, garis pertama, perhatikan ini ya, garis pertama. Garis pertama ini 0,0 tadi diuji 0,0, 0,0. Oke, jelas ya, 0,0 tadi diuji benar. Nah, ini diuji benar, ini juga diuji benar. Ini tadi diuji benar, maka dari daerah 1 ini ya 0,0 benar, maka yang diarsir berarti ini daerah sini daerah benar, sebaliknya di sini adalah daerah salah. Yang daerah salah kita arsir. Kita fokus ke garis 1 tadi. Oke, garis 1. Ini garis 1 kita arsir ya, daerah salahnya. Kemudian tadi daerah 2 belum diarsir juga. Daerah 2 garisnya ini. Nih, saya pertebal. Oke. 0,0 ini garisnya seret. 0,0 di sini, berarti di sini di penggaris saya ini adalah daerah benar, di sini adalah daerah salah. Garisnya ini. Berarti kalau 0,0 di sini benar, berarti ini daerah salah. Daerah salah mari kita arsir. Ya, garisnya garis kedua ini. Kita arsir. Oke. Kemudian yang selanjutnya X-nya sama dengan 0, pertidaksamaan ketiga ya. Ini pertidaksamaan ke-1, ini kedua. Sekarang yang ketiga, X lebih besar 0. Ini persamaan ketiga. Yang diinginkan X-nya ini adalah X yang positif. X yang positif ini adalah sumbu X. Ya, ini adalah sumbu X. Berarti kalau pembatasnya ini 0,0, berarti X yang ke sini positif, yang ke sini negatif. Yang diinginkan adalah yang positif. Maka daerah yang negatif di sini ya, di sini saya arsir. Kemudian yang selanjutnya sudah X Y-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diinginkan ini Y-nya juga positif ya. Ini pertidaksamaan keempat. Oke, garis Y adalah ini, batasnya ini. Y yang positif itu yang ke atas, maka yang negatif ini yang diarsir. Kenapa? Yang diinginkan adalah yang positif, berarti yang negatif di sini saya arsir. Oke, berarti ini juga sudah. Berarti sekarang kita sudah mendapat daerah HP-nya di sini ya. Nih, batasnya ini ada titik panah perpotongan seperti kemarin. Ini adalah daerah HP, berarti ini titiknya. Saya beri nama ya, ini titik A, titik B, ini titik C di sini, ini titik D. A, B, C, D. Langkah kedua selesai. Kita sekarang langkah ketiga untuk menentukan titik. Langkah ketiga, menentukan titik. Baik, untuk menentukan titik A adalah 0,0, jelas ya. Di sini
titik B. Titik B ini tadi berapa titik B ini? Ini tadi 400 ya. 400,0. Ini tadi ini 300. Nah, titik B 400,0, titik C nya adalah 0,33, ini 3,3, atau bisa saya tulis titik C nya adalah sama dengan aja ya. Oke. Satu titik C nya juga sama dengan 0,1000/3. Biar nanti gampang hitungnya. Kemudian titik D. Nah, titik D ini adalah perpotongan, maka kita harus cari bagaimana caranya. Kemarin harus kita lakukan eliminasi substitusi. Oke, kita lakukan eliminasi substitusi. Langkah sebelumnya, ini langkah sebelumnya. Langkah 1, langkah 2, langkah ketiga. Langkah ketiga melakukan eliminasi substitusi. Eliminasi dulu dari perpotongan saat ini berhubung perpotongan 2 garis, 2 garisnya ini tadi, ini ya, ini berarti 1000 X plus 1500 Y sama dengan 500.000 dan garis kedua adalah X plus Y sama dengan 400. Biar sama, kita kalikan berapa? Kita kalikan 1000 ya, eliminasi X. Eliminasi X dulu. Eliminasi X biar X nya hilang, atas kali 1, bawah kali 1000. Mari kita kalikan. Sabar ya untuk mengerjakannya, pelan-pelan. 1000 X plus 1500 Y sama dengan 500.000. Yang bawah X nya saya kalikan 1000, berarti 1000 X plus 1000 Y sama dengan 400 kali 1000, 400.000. Oke, dikurangi, coret-coret ini 1500 kurangi 1500 Y sama dengan 100.000 ya. Maka Y nya sama dengan 100.000 dibagi 500 sama dengan coret-coret 100.000 bagi 5, 200 ya, 200. Oke. Terus yang selanjutnya Y nya sudah ketemu, Y sama dengan 200, substitusi ke yang mudah saja, ini kan 400 ke persamaan kedua, garis kedua. Oke, X plus 200, Y nya ganti 200, 400, X nya sama dengan 400 dikurangi 200, X nya ketemu 200, berarti Y nya ketemu 200, X nya juga 200, berarti titik D X, Y nya 200, 200. Titiknya ada 4, A, B, C, D. Titik keempat titik sudah ketemu titiknya, A, B, C ini, D ini. Oke, sekarang langkah keempat. Langkah keempat apa? Langkah keempat adalah uji setiap titik batas. Nah, diuji kemana? Nah, tadi persamaannya kurang di sini ternyata. Ya, Pak Badar tadi agak kemerungsung ya. Masih ada kurangnya di mana, Pak? Kemarin ada fungsi fx, z nya ini loh. Nah, ternyata di sini belum ada fx, z nya itu apa? Nah, saya di sini aja ya. F
X, Z nya itu sama dengan labanya tadi berapa untuk X dan berapa untuk Y. Nah, labanya ini ya, donatnya 1000, bolunya donatnya 800, bolunya 900. Nah, nih, jika keuntungan setiap donat 800 berarti 800 untuk donat adalah X dan 900 untuk bolunya Z. Nah, ini fungsi objektifnya atau fungsi f, z. Baik, kita uji ke sini. Uji titik, menguji titik. Uji titiknya dengan fungsi objektifnya fx satu di sini sama dengan 800 X plus 900 Y. Baik, kita uji satu-satu. Dari titik A 0,0 berarti X nya 0, Y nya 0. Kita substitusi ke fungsi objektifnya ini ya. Kita fungsi objektif ini semuanya titik. F X yang ini berarti ketemu 800, X nya 0 kali 0 tambah 900, Y nya 0, berarti 0 tambah 0 ya, 0. Kemudian yang B 400,0 ini sebagai X, ini sebagai Z ya, berarti didapat 800, X nya 400 plus 900, Y nya 0 sama dengan ini 320 ya, nolnya 32, nolnya 4. Oke, 320.000 tambah 0 berarti didapat 320.000. 1, 2. Kemudian titik C di sinilah. Titik C 0, ini ya, saya pakai yang ini 0,333, tadi 33-nya dari 10.000 per 3. Ini boleh mau 333 juga boleh, tapi saya ini aja lah. Berarti sama dengan 800 ini sebagai X, ini sebagai Y kali 0 tambah 900 kali Z nya ini 1000 per 3. Nah, kalau seperti ini kan bisa saya coret ini 300 ya. Ini 0 plus 300 kali 1000, 300.000. Oke, ini sama dengan 300.000. Titik C menghasilkan 300.000. Kemudian titik D berapa tadi? Ini ya, 200,200 menghasilkan 800, ini sebagai X, ini sebagai Y kali 200 ditambah 900 dikali 200 sama dengan ini 16, 0 4, 160 plus 18, 180. Kita jumlah berapa ini? 34 ya, 340. Oke. Sudah selesai kita uji titik. Sekarang jadi ya, ketemu jawabannya. Jadi karena kita sudah dapat 4 nilai 1, ini 1, 2, 3, 4.
Yang ditanya adalah apa tadi? Keuntungan terbesar. Keuntungan terbesarnya besar, paling besar. Keuntungan yang paling besar yang mana? Ini. Jadi keuntungan paling besar adalah 340.000 keuntungannya ya. Lah, keuntungan ini dia harus menjual berapa donat dan berapa bolu ya. Ingat kapasitasnya tadi hanya 400 dalam gerobaknya. Berapa? Ya ini ya, X ini sebagai donat ya. Y ini adalah sebagai bolu. Maka dengan X dengan donatnya 200 dan bolunya juga 200. Baik, selesai ya. Keuntungannya paling besar ini, jumlah donatnya 200, jumlah bolunya 200. Oke, saya beri soal seperti ini, saya memotivasi kalian yang ingin seperti ini ya, ingin berwirausaha, ingin berbisnis. Nah, kalian gunakan konsep ini bisa. Oke, sekian. Oh, berarti kalau ini selesai, berarti untuk materi program linear ya nanti seperti ini ya, nanti kita tinggal latihan soal. Udah selesai, kita akhiri, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.